Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaikas salam ya Abdus salam. Ahyina rabbana bi'is salam wa adhilna jannata darussalam tabaraka wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adhim. Saya akan lanjutkan lagi pembahasan tentang manunggaling kaula Gusti ya. Sepemahaman saya yang saya jalani gitu, yang saya tempuh melalui terbukanya kasaf gitu ya. Jadi kasaf-kasaf yang terbuka tentang perjalanan awal dari seorang insan dan nanti kembali lagi istilahnya ke hadirat Allah itu antara masuk surga atau neraka, atau kita bisa kembali secara mungkin masih di dalam perjalanan ya. Jadi ibaratnya kita itu berasal dari Allah gitu ya, dari alam ruh, tempat sekitarnya Nur Muhammad itu gitu. Dari alam ruh itu kita masuk ke alam rahim, kandungan, terus masuk ke alam dunia, lahir di alam dunia, terus nanti kita itu masuk ke alam barzah, masuk ke alam kubur, masuk lagi ke ya ini di alam kubur kita itu udah jadi arwah lagi gitu ya, tadinya ruh, masuk ke janin, wujud jasad dalam dunia, masuk ke alam barzah, ini sudah jadi arwah karena kita meninggal gitu kan. Jadi si ruh tadi setelah masuk ke jasad, keluar lagi dari jasad, ruh jadi arwah. Nah, masuk di alam barzah, istirahat di alam kubur, nanti bangkit di alam mahsyar, baru masuk surga atau neraka. Tapi kalau diberi kewenangan, karena ini kalau seorang pemegang wilayah, selama kita masih hidup dalam dunia, seolah kita itu bisa melihat ke catatan atau gambaran nanti yang akan terjadi kita di alam kuburnya gimana, di alam mahsyarnya gimana, di akhiratnya tuh gimana gitu ya. Jadi sebenarnya alam kubur itu tuh udah mulai masuk ke alam akhirat gitu. Nah, selama di dunia ini kalau kita diberi kewenangan oleh Allah itu bisa melihat catatan gitu. Masuk melihat ke aras, ke lauh mahfuz, catatan perjalanan seluruh manusia atau seluruh masalah apa saja tentang keadaan dunia gitu, tentang bencana alamnya gimana gitu, tentang hakikatnya segala sesuatu kan catatannya sudah ada di lauh mahfuz. Jadi seolah kita yang lagi berjalan tapi bisa diberi kewenangan, tapi itu orang-orang khusus ya, karena tidak semua orang yang bisa melihat ke aras gitu. Nah, itu tempat pusat catatan, segala catatan, termasuk rontoknya daun, selembar daun, berjalannya seekor semut di atas batu hitam di tengah malam yang gelap, itu catatannya ada gitu. Apa saja yang ada di dalam bumi, di luar bumi, yang keluar masuk bumi, yang ada di langit, yang turun naik ke langit, itu catatan semuanya tuh ada gitu. Setiap per detiknya gitu. Nah, kembali lagi saya akan coba mengupas lagi gitu ya, biar tambah jelas tentang posisi kita sebagai insan. Ketika kita masih, jadi sebenarnya ada cikal bakal jasad,
ada cikal bakal ruh, ada cikal bakal rasa gitu ya. Mungkin rasa di dalam Dat Yang Maha Suci, rasa kita itu istilahnya belum diberi pakaian gitu. Cuma kita jati diri kita atau rasa sejati kita merasakan kita hadir, kita ada, tapi belum punya jasad gitu. Nah, begitu kita diberi bungkus seperti ruh gitu ya. Nah, wujud jasad kita berupa ruh ini ya seperti fata morgana masuk, atau seperti air gitu masuk ke wadah poci seperti poci, masuk ke tempat yang persegi bisa seperti kotak gitu. Ruh ini bisa masuk ke binatang nyamuk, bisa masuk ke seekor gajah yang besar. Jadi ruh ini bisa berbentuk segala macam lah istilahnya, tergantung wadahnya gitu. Nah, tapi kesadaran rasa yang suci tadi, yang merasakan henang-hening gitu ya. Karena di situ belum ada dorongan istilahnya hasrat hawa nafsu, cuma ada satu keinginan. Ingin punya wujud gitu. Entah dari permulaan ruh itu. Jadi ruh ini kalau kita masuk ke alam ruh seperti kita lihat pasukan Casper gitu ya, yang berupa api yang pokoknya nggak beraturan lah bentuknya, nggak seperti sosok kita sudah wujud di jasad gitu kan, seperti ini jasadnya, orang lain jasadnya seperti itu, binatang seperti ini bentuknya gitu. Jadi si rasa ini begitu masuk ke alam masuk di alam lahut diberi pakaian berupa ruh, kita bisa memandang, kita bisa melihat bahwa jasad kita itu seperti Casper yang bisa berwujud berganti-ganti bentuk lah istilahnya gitu. Nah, begitu masuk ke istilahnya si ruh ini gitu ya, masuk ke jasadnya malaikat. Ya, besar malaikat kan bermacam-macam ukuran besar dan tugasnya gitu ya. Yang tadinya berupa cahaya diciptakan wujud, ruh dimasukkan ke situ, baru bisa melihat lagi wujud seperti kita. Mungkin kalau ada pernah melihat gitu ya, sebagai orang seni yang membentuk wujud, mau patung binatang, mau patung manusia gitu, yang terbuat dari balokan es gitu. Jadi es balokan yang besar diukir jadi wujud seperti manusia, mau bersayap mau gimana, itulah kayak malaikat. Jadi kalau kita melihat ke ini ya bisa tembus gitu, bisa melihat di belakang badan malaikat kok ada matahari seolah pada itu pada malaikat lagi gini gitu ibaratnya. Karena seperti balokan es gitu. Jadi tembus pandang gitu seolah seperti itu. Atau seperti terbuat dari kaca gitu. Tapi kalau lihat raut mukanya ya kalau malaikat Ijrail tuh bikin serem gitu. Jadi enggak seperti makhluk bangsa jin ya yang genderuwo berbulu, badannya bisa ada yang kulitnya seperti warna kayak gajah itu seperti abu-abu gitu ya kulitnya tuh. Ada yang kulit hitam, ada yang kalau ifrit itu bersisik gitu ya, bersisik kayak ular gitu itu kalau ifrit. Terus wajahnya bisa bertaring, pokoknya macam-macam lah kalau dari bangsa jin. Tapi wujudnya seperti ya bisa seperti manusia yang berbulu lebat gitu badannya, ada yang bersisik, pokoknya macam-macam. Tapi kalau saya melihat malak gitu ya, ya seperti bongkahan es itu, jadi wajah tubuhnya itu seolah tembus gitu. Kalau melihat bayangan seperti terbuat dari kaca pokoknya, tapi kelebatnya bisa kelihatan itu gitu, malak. Tapi kalau lihat mukanya itu malaikat Ijrail, kita seolah mungkin bisa orang biasa gitu ya. Kalau diperlihatkan muka Ijrail itu, kayaknya sebelum dicabut nyawa sudah mati orang. Karena
aura wibawanya bikin kita tuh seber gitu. Mungkin bisa keringat dingin, keringat panas gitu saking ininya, saking menggigilnya kalau melihat ketemu malaikat Israil secara menampakkan raut wajah yang marah ibaratnya. Itu kita bisa mati sebelum dicabut nyawa gitu. Saking auranya tuh. Ya gimana lah. Wibawanya, auranya saking ya susah menggambarkannya. Kalau kita melihat atau ketemu orang yang sangat ditakuti gimana gitu. Hampir-hampir mau pingsan istilahnya. Ini lebih dari itu seolah kayak gitu. Tapi sebenarnya wujudnya jasanya seperti itu. Seperti balokan es yang dibuat tapi bisa bergerak hidup gitu. Biasa gitu. Ada yang bersayap atau ada yang gimana gitu. Ya tapi kalau secara ini penampakan seperti dikisahkan zaman baginda Nabi itu waktu di depan para sahabat ada seorang yang berpakaian biasa berkain berjubah gitu ya, tapi tidak menampakkan kelelahan kalau dia orang jauh karena wajahnya asing gitu ya, mungkin itu lagi berwujudnya manusia gitu seperti kulit biasa kita berpakaian biasa gitu. Itu penampakan malaikat waktu menyerupai manusianya gitu. Kalau yang aslinya seperti itu gitu. Seperti terbuat dari balokan es, tapi tidak sebening kaca gitu. Ya mungkin bisa dibilang seperti terbuat dari kaca es gitu. Wujudnya gitu yang saya lihat, yang pernah saya lihat itu karena saya ketemu dua malaikat seperti itu gitu. Melihat wujud aslinya gitu. Nah kita begitu si ruh tadi ya, si rasa tadi, rasa waktu berhadapan dengan zat yang maha suci, rasa kita itu ada. Yang serasa sejati diri insan itu ada. Cuma kalau lihat ke sini nggak ada wujud gitu, tapi begitu masuk ke alam ruh, rasa itu diberi pakaian, baru lihat ini kok seperti terbuat dari api, kena angin, wah ya itulah berliuk-liuk gitu gimana berbeda, tapi kita itu wujud gitu. Cuma kadang-kadang eh, ya seperti fata morgana lah istilahnya, karena melingnya meling kayak bening gitu kan kalau lihat dari padang pasir yang terang gitu kayak kena tersorot matahari yang panas itu seperti kelihatan seperti air gitu kan. Seperti itulah kira-kira itu kalau ruh itu. Tapi kalau sudah masuk di rasa sejati seorang, saya merasakan oh ini badan saya, wujud saya nih yang berupa ruh itu. Nah, udah wujud gini baru masuk ke jasad misalnya. Nah, si ruh ini ya seolah-olah mungkin kalau perjalanan kalau pengen ke mana aja dia mau gitu. Selama mengitari itu Nur Muhammad kan ini bukan kecepatan kayak orang tawaf jalan kaki, ini kecepatan cahaya, antar cahaya gitu. Kecepatannya gitu si ruh itu. Jadi bisa colok lah istilahnya. Di sini bisa dalam sekedip mata sudah ada sebelah sono gitu. Di antara alam yang sangat luas itu di alam lahut itu yang berlapis-lapis juga alam lahutnya gitu ya. Nah si ruh-ruh ini begitu masuk ke jasad, rasa kesadaran masih tambah ada gitu. Begitu masuk ke jasad, baru kita merasakan rasa panas, dingin, rasa sakit. Karena ini rasa jasad gitu. Jadi yang inti sejatinya itu rasa. Kita merasakan tubuh kita kalau dicubit merasa sakit. Padahal kalau rasanya dihilangkan, tubuh kita walaupun dipotong segala macam hilang rasanya, mati rasa gitu seperti mati rasa. Nah kita itu si rasa sejati ini bisa merasakan gimana keadaan tubuh itu. Kalau lagi sakit, demam, panas, merasakan sakit tersentuh atau terkena pukulan gitu.
Terus lidah kita bisa merasakan asam, manis, pahitnya gitu. Pada sumber yang inti di dalamnya karena ada rasa pribadi, rasa sejati gitu. Nah, yang sakti di diri kita itu yang sejatinya itu rasa sebenarnya. Coba kalau kita lagi melamun, lagi ngelamun kosong pandangan walaupun mata melihat pada perasaan kita lagi di mana gitu atau lagi tidur, pada tidur di rumah tapi kita seolah jalan di satu tempat yang asing karena itu rasa ini. Ruh ini gitu yang pergi ke alam itu gitu. Nah, itu yang diambil ketika baginda Nabi Ibrahim dibakar gitu ya. Dia tidak merasakan panasnya api itu karena si api itu diambil rasa panasnya gitu. Walaupun berkobarnya iya ada kobaran api yang sangat besar gitu ya kayak ya saking besarnya lebih-lebih dari api unggun gitu ya karena itu sengaja untuk membakar Nabi Ibrahim tapi Dat yang Maha Suci mengambil rasa panasnya api itu. Jadi begitu kita masuk ya nggak membakar tubuh kita gitu. Walaupun iya apinya ada, tapi rasanya tidak. Jadi seolah api dan rasa itu bisa terpisah. Gula dan manisnya bisa terpisah gitu. Jadi sebenarnya istilahnya rasa ini bisa ada di situ, bisa tidak ada gitu. Ya contohnya Nabi Ibrahim itu. Beliau tidak merasakan panasnya api, tapi ia benar dimasukkan ke api yang sangat besar yang menyala-nyala. Tapi Dat yang Maha Suci telah mengambil rasa panasnya dari api. Jadi kobaran apinya ada, tapi panasnya tidak ada, rasa panasnya tidak ada. Seperti di diri manusia juga, kalau lagi marah gitu kan, padahal sebenarnya tidak ada api di dalam kita. Kalau ada mungkin kita sudah terbakar melepuh kulit ini. Tapi kalau lagi marah kan tandanya muka merah, itu rasa panasnya ada gitu. Cuma apinya yang nggak ada gitu, rasanya aja. Rasa panas, terbakar, amarah segala macam, mukanya merah gitu. Padahal nggak ada apinya, tapi rasanya ada. Jadi rasa sama apa istilahnya jasad sama batinnya itu bisa terpisah sebenarnya. Memang dari sana juga sudah terpisah-pisah dari Dat yang suci masuk ke dalam ruh, mas dari ruh di apa masuk ke jasad baru bisa merasakan sakit, pedih, bahagia, senang, merasakan asam manisnya karena sudah ada di jasad ini. Sudah ada di tubuh gitu. Kalau keluar lagi sudah tidak ada lagi. Tapi masih bisa merasakan kesedihan gitu, rasa senang karena di alam kubur nanti kan ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Kalau nikmat kubur kan happy gitu, pikirannya tenang, enjoy gitu. Tapi kalau susah tuh diganggu pikirannya. Seperti kita punya kasus, punya masalah, diganggu pikirannya, akhirnya gak bisa tidur gitu. Itu siksaan juga. Siksaan berupa batin gitu. Nah, yang sejatinya dari kita sebenarnya itu suci, nggak tersentuh gitu ibarat dengan masalah-masalah, dengan kondisi alam sebenarnya. Makanya ada orang yang bisa menyelaraskan kembali ke kesucian jiwa gitu, kesucian ruh gitu. Walaupun di suasana hawa dingin, dia tidak merasakan kedinginan. Walaupun di panas, tidak merasa kepanasan gitu. Pada teriknya gimana gitu, udaranya istilahnya. Buat dia tenang aja gitu. Nah, itu yang bisa mengikuti rasa alam gitu. Tapi kan itu harus ada ritual-ritual untuk menempuh ke kondisi itu kita. Jasad kita bisa menyelaraskan dengan yang suci. Atau alam, api, air itu bisa kita tundukkan kembali lagi ke kesucian. Karena asalnya juga api dan rasa panasnya itu sebenarnya terpisah gitu. Cuma yang berwenang memisahkan itu ya Dat yang suci itu. Jadi kembali ke kesucian. Jadi suci tidak merasakan bingung, susah, senang atau bahagia atau galaunya gimana. Pokoknya banyak rasa aja yang bisa dirasakan tuh cuma rasa gitu.
Ya hakikatnya dat itu gitu, rasa itu datnya di diri manusia gitu, rasa itu. Kalau kita semedi mungkin menghilangkan segala unsur-unsur keduniaan, berarti pikiran kan bisa tenang, bisa khusyuk, bisa konsentrasi. Jadi kembali ke kesucian, ke keheningan dengan semedi, dengan zikir yang khusyuk gitu. Nah itu ya banyakan yang ditempuh oleh non muslim atau orang lain atau yang ahli kebatinan, ada yang melakukan ritual semedi atau samadhi. Jadi menghilangkan pikiran-pikiran keduniaan, kita fokus merasakan diri, ke badan lah istilahnya fokusnya gitu, ada yang seperti itu. Nah kalau saya sendiri menggali itu, kita fokuskan ke kolbu, ke hati, jangan ke badan gitu, masuk lagi ke dalam lah istilahnya gitu. Jangan cuma merasakan dia, merasakan tubuh ini, merasakan angin, semilirnya angin, atau merasakan atau mendengarkan, fokus ke suara air terjun, suara burung, itu bisa juga untuk mengendalikan kehusuan ke satu titik. Kalau saya melatihnya masuk ke kolbu. Jadi kita selalu menyebut misalnya dengan zikir gitu, tapi sambil diam gitu, sambil tidak. Jadi badan sama kolbu itu harus disatukan. Jadi Allah, 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 Allah. Jadi pusatkan ke kolbu terus. Jadi bukan lisan gitu yang mengucap gitu, cuma kolbu. Sambil diam aja. Jadi ada olahan batin yang mungkin kalau dengan dibarengi dengan kalimah-kalimah di dalam kolbu dengan asma-asma dat yang maha suci itu peningkatannya lebih kuat gitu daripada yang cuma diam, nggak ngomong apa-apa, kolbunya nggak bisik apa-apa, pikirannya cuma diam, fokusnya cuma merasakan ke badan gitu. Itu masih levelnya. Kalau kita meluncur mungkin kalau secara ini untuk membuka kemakrifatan itu masih lambat jalannya gitu. Jadi fokusnya ke dalam karena di kolbu itu tempat pertemuan insan atau kita manusia dengan robnya ya penciptanya. Jadi kita masuk ke kolbu, konsentrasikan ke situ gitu. Insya Allah itu terus-terusan interaksinya. Gitu. Jangan fokus ke pikiran ini seolah ke badan gitu, ke jasad gitu. Tapi masuk saja ke kolbu. Nah, jadi setelah proses dari rasa yang suci tadi yang tidak punya pakaian wujud gitu, wujud dari ruh, terus ke anasir, rasa gitu yang anasir api gitu, air, rasa dingin segala, terus udara. Kita wujud masuk ke wujud jasad ini gitu. Disinilah berkumpulnya segala gitu rasa sampai kita itu nggak bisa memisahkan, Mbak. Yang sejatinya sebenarnya kita itu nggak ada kehendak, nggak ada keinginan gitu. Cuma karena di sini ada hawa nafsu, akhirnya segala pikiran mau disatukan tuh kayaknya pikirannya kemana, kemauan apa aja terus-terusan kan itu hawa nafsunya. Gitu. Ada yang sejatinya di dalam diri ruh sejati itu dia cuma wujud aja, pengen oh ini wujud saya, nggak ada keinginan apa-apa. Jadi seolah pengharapan ke dunianya itu kosong, urusan dunia itu nggak ada gitu. Jadi nggak mikirin dunia dunia terus nggak ada gitu tentang kekayaan, tentang harta itu nggak ada gitu kalau orang yang sudah seperti itu, udah masuk kembali lagi ke kesucian. Karena dengan wujudnya ada wujudnya kita aja punya jasad ini sudah syukur alhamdulillah seolah-olah seperti itulah gitu. Yang tadinya kita itu rasa ada cuma nggak ada wujud gitu. Begitu punya wujud ini udah syukur. Ternyata saya bisa melihat dengan mata ini gitu. Padahal penglihatan seolah melalui mata. Padahal di dalam diri kita sebenarnya sudah bisa melihat walaupun tanpa ada bola mata ini gitu. Kita bisa merasakan tersentuhnya kulit padahal nggak ada jasad juga kita sudah merasakan kepedihan orang, kesusahan orang begitu lihat begitu dengar kita bisa merasakan gitu.
Makanya jangan heran begitu dengar ada orang cerita yang tersentuh tuh kolbu. Akhirnya air mata yang keluar karena kesedihan, ikut merasakan sedihan orang itu istilahnya. Karena yang tersentuh kolbu kita, di dalam kolbu ada rasa gitu, ada ruh, ada rasa di. Nah, ini yang rasa yang sejati kita sebenarnya bisa merasakan pikiran, keadaan, umat yang jauh di luar rumah istilahnya. Di belahan dunia lain bisa kita rasakan. Kita kesedihan, orang susah kena musibah, bencana, mau musibah perang, seperti sekarang yang terjadi di Timur Tengah. Sebenarnya kalau rasa kita itu, orang yang sudah makrifat itu kita bisa merasakan itu gitu. Walaupun kejadiannya di belahan dunia lain istilahnya, bukan ada di depan mata gitu. Karena sejatinya rasa kita itu salah satu lintangan dengan mereka juga. Jadi si rasa ini bisa tembus ke lapisan manusia yang di mana aja sebenarnya. Nah, gelombang-gelombang itu yang harusnya diperkuat gitu untuk mengendalikan akhirnya satu rasa, satu pikiran gitu, walaupun berbeda bangsa, ras gitu. Nah, ini yang harusnya gitu. Cuma masalahnya kekuatan power itu tentu segala sesuatunya ada atas izin Allah gitu ya. Jadi manunggaling kita, bersatunya kita dengan Tuhan itu bukan bersatu di kita apa ada di bagian diri sejatinya Tuhan, tidak gitu. Kita ini seolah gambaran atau kita yang ada di dalam cerminnya gitu. Ketika Tuhan bercermin gitu. Cermin seperti apa? Allah itu Maha Pencipta. Kita juga bisa menciptakan, tapi tidak bisa menciptakan apa yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau Allah kan bisa menciptakan langit dan bumi, kalau kita nggak mungkin. Cuma persamaannya sama gitu, soal kita juga bisa akal kita bisa mengeluarkan ide, menciptakan benda-benda gitu, kendaraan segala macam itu kan kita yang menciptakan. Jadi Allah menciptakan bahan-bahannya, langit dan bumi, terserah kita ciptain lagi buat kendaraannya segala macam gitu. Tapi hakikatnya ilhamnya tetap datangnya dari Allah gitu. Karena Allah yang mengirim ke sinyal, ke pikiran, ke otak gitu, ke akal kita supaya udah dengan daya cipta gitu kan. Allah itu Maha Pencipta. Kita juga bisa menciptakan nih benda buat kendaraan nih, oh, di udara apa, di laut gimana. Itu kan ciptaan. Nah, gambaran bayangan itu di kita juga Allah Maha melihat, kita juga bisa melihat gitu. Karena ruh ini, ruh yang istilahnya Allah punya di manusia juga atau di insan juga dikasihkan gitu. Nah, itulah bayangan, tapi tidak istilahnya punya kewenangan seperti Tuhan gitu. Kalau Tuhan kan kun payakun. Kalau kita nggak seperti itu. Karena kita harus berikhtiar, berjalan dulu baru gitu. Mungkin dalam hal-hal tertentu baru di urusan itu mukjizat karomah ya bisa. Seciduh metu istilahnya gitu. Tapi kalau dalam urusan lainnya tetap kita harus ada pergerakan, harus ada syariat, uji coba, penciptaan ini. Kalau Tuhan kan cuma kun saya pengen begini, begitu diciptakan dalam pikiran Tuhan istilahnya itu langsung ada gitu. Kalau kita kan enggak, butuh proses uji coba dulu, tapi sama udah bayangan sudah ada gitu di pikiran pengen menciptakan ini, tapi kita harus ngolah dulu, diulik dulu segala macam itu perbedaannya. Makanya kita tetap statusnya seorang hamba gitu. Jadi kita tidak pernah mempunyai kesaktian seperti Tuhan gitu. Walaupun kita anggap bahwa kita istilahnya lagi bersama Tuhan, tapi bukan diri pribadi Tuhan itu. Kita bersama Tuhan, iya, Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat leher kita ke kita. Karena apa? Di dalam diri kita ada ruh gitu. Sedangkan roh sendiri itu ditiupkan, diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah gitu. Jadi tetap kita cuma ciptaan atau kita cuma makhluk gitu. Sedekat apapun ke makom kita, kita cuma makhluk.
Begitu sampai di alam dat gitu, kita cuma setetes kecil rasa gitu, atau setitik bayangan yang ada di cermin. Begitu cerminnya pecah, kita itu nggak ada, nggak punya wujud, nggak punya jasad, nggak punya rasa, bisa merasakan sedih, senang, pahit, manis gitu ya. Karena ada wujud ini gitu. Kalau kita kembali lagi ke alam ruh, kita tidak akan merasakan sakit gitu. Karena jasad kitanya sudah tidak ada gitu kalau sudah keluar dari jasad. Cuma sakitnya, rasa kesedihannya, sedih batin gitu. Nah, makanya kalau di akhirat nanti di surga gitu kan senang terus. Kalau di neraka ya susah, bingung terus. Kesusahan batin bukan kesusahan lahiriah gitu. Kalau di dunia ya kesusahan lahiriah yang dirasakan oleh jasad gitu. Kalau di akhirat nanti kesusahan batin, pikiran, kolbu, perasaan, gitu. Rasa sedih terus-terusan sedihnya. Kalau di penduduk surga kan senang terus, happy, enjoy. Pokoknya segala keinginan nanti, tapi ya segala keinginan kalau kita kembali udah mendekat lagi ke Allah ya baru. Kan kalau di surga itu tidak ada permintaan yang tertolak gitu. Baru melihat burung aja lagi terbang tuh, tahu-tahu udah ada yang matang. Padahal kita belum minta ini mau dipasak, dibakar, digoreng, ibaratnya di sop, digulai, ibaratnya kalau daging itu. Tahu-tahu sudah ada gitu. Padahal kita istilahnya belum sempat minta. Baru terlintas itu apa gitu. Burung apa gitu. Tahu-tahu di meja sudah hidangan sudah pada matang gitu. Itu keadaan di surga itu. Nah, hal-hal itu, kenikmatan-kenikmatan itu kalau kita sudah ada di lingkungan rob gitu. Dari bayangan ciptaan kita baru angan-angan aja sudah ada gitu. Itu posisinya kalau udah posisi di ketuhanan gitu kan. Kalau kita kan dari Tuhan sekarang jauh ada di dunia kita harus bekerja, harus nyangkul baru dapat hasil gitu. Nanti kalau kembali lagi ke surga gitu kan udah deket ke Allahnya gitu. Dekat-dekat lagi ke Tuhan yang Maha Kuasa, ke Allah ya baru di sana bisa tercipta lagi gitu. Apa yang kita mau begitu dalam bayangan udah pasti tersedia gitu tanpa belum sempat kita meminta, karena disitulah karena janji Allah itu di surga tak terlintas oleh pikiran, tak terbayangkan oleh hayalan, angan-angan, atau sudah ada gitu. Nah, itulah kekuatan Allah itu baru istilahnya dituliskan di Lauh Mahfuz nanti begini-begini, tahu-tahu ini sudah terjadi gitu. Udah ada. Itulah kun fayakun gitu. Jadi udah nyabda nanti bakal begini-begini, tahu-tahu ini udah terbentuk, seolah seperti itulah gambarannya. Kalau kita rencana aja baru dikerjainnya kemudian itu juga sering gagal uji coba karena ini manusiawi ada di dunia gitu. Tapi kalau udah dekat lagi, dekat ke Allah gitu, naik makom gitu, makin dekat ke Allah ya makin bisa terjadi kun fayakun itu gitu. Jadi proses rasa yang tadinya tidak punya jasad, kemudian oleh Allah diberi jasad ruh, kemudian diwujudkan lagi dengan jasadi ini gitu, badan gitu. Nanti kita meninggalkan jasad ini bakal kembali lagi ke tanah, hancur. Kita bangkit lagi. Ini udah bukan jasad yang ini, tapi sebenarnya wujud gitu. Kita ada kesadaran seperti ini. Makanya kalau di surga itu enggak, istilahnya kita itu enggak buang air kecil, buang air besar, tidak gitu. Karena istilahnya lubangnya sudah enggak ada gitu. Kalau jasad ini masih buang kotoran segala macam. Kalau di surga walaupun makan apa aja, mungkin kalau diibaratkan makan dari pagi sampai sore nggak berhenti berhenti, minumnya nggak berhenti berhenti, itu nggak pernah BAB gitu kalau di surga itu. Karena kemana buangnya? Karena nggak ada. Jasadnya bukan yang jasad ini gitu. Kita merasakan nikmat yang tiap per detiknya terus-terusan.
minumannya, makanannya. Soalnya kalau kita ya suami istri kan kita punya bidadari-bidadari itu suami istri tiap hari juga nggak ada rasa capek seperti sekarang yang jasad ini gitu. Makan minum nggak berhenti juga seolah itu jadi keringat aja gitu. Nggak pernah buang air kecil, buang air besar gitu. Oh ini lama saking akhirnya ada toilet, toilet itu nggak ada kalau di surga. Makan-makan aja. Karena kalau di dunia ini yang kita makan cuma ampasnya, dibuang. Kalau di sana di surga itu kayaknya seperti sari-sarinya saja. Karena begitu kita beres makan lihat burung terbang gitu ibaratnya ini burung apa ya gitu. Kalau lihat burung tahu-tahu oh ini udah matang nih makanannya. Udah yang lain bakar, digoreng ibaratnya gitu. Kita lahap makan udah habis udah perasaan udah kenyang gitu. Tahu oh, itu burungnya kok lanjutin terbang lagi yang dimakan barusan apanya gitu. Kalau di dunia kan begitu lihat tembak dulu istilahnya, udah jatuh, potong, masak, baru makan itu hilang kan. Kalau di sana enggak. Ibaratnya lihat buah-buahan di surga itu lihat buah-buahan, buah apa itu? Tahu-tahu itu si buah di sana hilang. Ada tahu-tahu ada di nampan seseorang itu yang dan pelayan gitu. Begitu kita pegang belum dimakan itu enggak ada gitu. Tapi begitu kita beres makan, rasanya udah segar segala macam, buahnya yang kita makan tahu-tahu oh itu ada lagi. Jadi yang barusan yang dimakan apa gitu. Nah itulah keadaan di surga itu. Yang terbetik di hati, tidak pernah terbetik di hati, tidak pernah terlintas di pikiran dan di angan-angan gitu. Belum bilang, ya Allah pengen ibaratnya itu. Oh, kalau lihat ayam istilahnya, aku lihat ayam tuh pengen ntar digoreng atau dipasak gimana gitu. Ini belum sempat ngomong gitu, tahu-tahu udah matang gitu, sudah ada di depan mata gitu, di depan meja. Itu kondisi di surga. Itu udah janji Allah. Kalau saya sendiri istilahnya sudah masuk ke iklan itu gitu. Begitu lihat buah apa itu. Akhirnya tahu-tahu di depan mata udah ada yang dibaki itu kan. Saya ambil akhirnya dibuka, dikupas. Saya lihat itu nggak ada gitu. Begitu dimakan beres. Oh itu ada lagi gitu. Soalnya nggak dia petik ada lagi, petik tumbuh lagi gitu. Petik tuh makan lu itu ada lagi gitu. Misal mungkin kalau di dunia ini punya pohon satu pohon kita ambil semuanya sampai habis itu, ya udah mungkin tunggu tahun depan baru berbunga berbuah lagi. Kalau di surga enggak beres makan itu udah ada lagi. Jadi makanan nggak pernah habis-habis. Bisa mengambil dari jarak istilahnya sambil tiduran juga bisa gitu. Karena seolah kita tuh 1000% layanan penuh. Kita nggak pernah ibaratnya di surga itu sampai wah itu ada pohon kita manjat dulu ngambil gitu ya kayak di dunia kita baru lihat perasaan apa ya belum bilang pengen gitu tahu-tahu udah ada di baki gitu di depan kita ada orang yang nyodorin gitu ada bidadari ada wildan itu yang jadi pelayan-pelayan di surga itu jadi nggak pernah habis buah apa aja gitu, minuman apa aja, makanan apa saja, gak pernah habis. Ya sepuas-puasnya tempat kalau kita mengejarnya itu. Cuma masalahnya jangan cuma pikirannya itu saja yang kita harapkan. Kita harus punya niat kembali ke Allah, ke Allah, ke Allah terus. Kita harusnya rindu ke Allah, ke yang punya itu gitu. Jangan tujuannya ke surga gitu. Tujuannya ke Allah. Jadi kita tuh dari Allah berasal dari Allah kembali lagi ke Allah. Ini surga ya udah kita nikmati aja itu kan pemberian karunia Allah gitu. Itu yang sepemahaman saya bahwa proses rasa ini tidak sekonyong-konyong wujud ini gitu. Jadi yang rasa yang suci itu di sono saya merasakan sudah ada kesadaran rasa apa jati diri kita ada. Padahal kita tuh belum wujud gitu. Tapi kesadaran keberadaan kita ada gitu. Walaupun lihat di mana saya nggak punya wujud, akhirnya dikasih pakaian ruh.
kasih pakaian sukma, sebut nyawa, terus dikasih pakaian jasad ini. Nanti kembali ke sucian tadi yang ruh tadi gitu. Nah, kita masuk di surga gitu. Nah, di neraka juga ya gitu sama. Yang nggak pernah mati-mati karena kalau jasad ini dihantam meninggal kan ruhnya keluar. Kalau itu kan ruhnya yang dihajar gitu. Ya, yang nggak bisa mati-mati kalau ruh kan langgeng misalnya. Kalau dalam siksaannya siksaan terus. Kalau kenikmatannya nikmat terus, senang terus gitu. Karena yang di akhirat itu bukan jasad ini, bukan badan ini, tapi ruh gitu. Tapi ruh juga sudah begitu tadinya gak berbentuk, nggak punya apa istilahnya wajah, nggak punya gambaran gitu. Begitu dikasih pakaian ruh, seperti Fata Morgana itu, begitu mas dikasih pakaian jasad seperti ini, saya bisa bercermin wajah ini. Nanti keluar tuh wajahnya seperti ini, tapi bukan jasad ini gitu. Jadi seolah kembaran kita gitu, sama persis segala macam. Cuma mungkin kalau jasad bisa sampai umur 60 tahun, 70 tahun kulit udah keriput. Tapi ke sana gambarannya kita itu seolah masih seorang pemuda atau pemudi kalau perempuan. Sebaya umurannya, tapi wajahnya seperti wajah ini yang sekarang. Jadi si nanti seolah ruh tuh tadinya tidak berbentuk, begitu pulang nanti itu berbentuk gitu. Wajahnya seperti wajah sekarang ini gitu. Jadi ada perbedaan, jadi nggak kembali hilang seperti menguap lagi gitu, tidak gitu. Tapi ada wujud kita gitu. Seperti wajah gini gitu. Ya, gambarannya seperti kembaran kita gitu. Kembaran tubuh yang wajah seperti ini gitu. Nanti di surga itu. Jadi nggak kembali tinggal sisa ruh. Nggak punya jasad, nggak punya wajah gitu misalnya. Nggak punya raut wajah. Akhirnya seolah kembali lagi kayak menguap gitu ya. Kalau nanti di akhirat enggak seperti itu. Jadi kita tadinya walaupun tadinya yang suci itu enggak ada, cuma ada rasa kesadaran, begitu dikasih wujud berupa ruh, ruh masuk ke jasad ini. Nah, ini nanti yang ke bawah gitu. Yang ke bawah jadi si ruh sudah punya pakaian gitu. Sudah punya raut wajah, bentuk, keadaan tubuh gitu. Walaupun secara dohir mungkin karena ada yang terlahir dengan taruhlah cacat fisik gitu, tapi kalau nanti sebenarnya sempurna gitu, walaupun di dunianya pincang di alam sana normal gitu, karena dia sukma batin sejatinya normal. Yang pincang tuh jasad ini gitu, tubuh ini yang terbuat dari tanahnya gitu. Kalau nanti normal biasa gitu. Enggak di surga ini pada pincang, orang di dunianya dulunya kan cacat gitu. Enggak ada di surga itu, enggak ada orang cacat gitu. Orangnya sempurna semua gitu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu normal gitu. Seperti kita, wujud kita gitu. Kalau yang jasadnya iya gitu. Mungkin terlahir nggak ada tangannya, nggak ada kakinya gitu. Yang bengkok bagaimana. Tapi kalau sukmanya nggak nanti gitu kalau udah di surga nggak ada orang yang cacat. Karena saya nggak lihat, oh ini kenapa kamu begini, nah, kan di dunianya saya terlahir cacat gitu, akhirnya surga juga cacat orang. Ya bukannya tempat pembalasan yang sempurna surga kalau gitu, dari di dunia cacat di sana masih cacat itu nggak ada istilah kayak gitu. Jadi buat orang yang diberi kekurangan gitu ya, ya sabar-sabar saja karena itu jasadnya saja gitu yang ada kekurangan gitu. Kalau di surga itu tidak ada kurangan, kita sempurna dari wujud, dari ujung rambut sampai kaki. Malahan lebih yang saya lihat ya. Jadi seseorang kalau seorang perempuan itu sampai masuk ke surga, kecantikannya lebih cantik daripada bidadari. Makanya kalau orang yang soleha itu ya,
kecantikannya lebih cantik daripada bidadari. Maaf ya. Jadi kita cari dengan beramal soleh, amal solehah gitu ya. Kita di surga Allah tuh benar-benar disempurnakan dari segalanya gitu. Dari kenikmatannya, dari wujud raut wajah wujud kita ini benar-benar sempurna. Mungkin wajah di dunia ada yang istilahnya warnanya kan berbeda-beda warna kulitnya. Kalau di sana hampir sama gitu. Cuma istilahnya kalau dari ini raut wajah itu nggak akan lepas gitu seolah-olah di dunia. Walaupun dulu kulitnya kok hitam sekarang jadi putih di surga itu ibaratnya. Itu malah cantiknya lebih cantik lah hasilnya. Kecantikan seorang yang ahli surga itu ya, perempuan yang ahli surga itu lebih cantik ketika di dunia gitu. Ya tahu nggak tahu lah itu mungkin karena Allah sendiri yang menyempurnakan gitu. Karena Allah itu melihatnya sebenarnya bukan wajah dan fisiknya gitu, tapi batinnya, hatinya, kolbunya gitu. Tapi kecantikan itu bisa keluar auranya di sana itu nanti di surga itu. Maka bisa dibilang kecantikan seorang wanita soleha itu lebih cantik daripada bidadari yang tidak pernah turun ke dunia gitu. Dia kan udah tersedia di sana gitu. Jadi istri-istri makanya paling beruntung buat orang yang sampai punya suami istri lah istilahnya suami istri yang bisa masuk ke surga bareng-bareng gitu. Itu ya sangat-sangat beruntung. Walaupun perbandingannya ya dari 1.000 orang belum tentu satu ya yang suami istri bareng gitu ke surganya. Di dunianya bersama sampai ke surganya bareng-bareng. Kebanyakannya tidak gitu. Itu mungkin suatu karunia terbesar lagi gitu. Dapat istri yang dari dunia, dapat kenikmatan, susah senang selama di dunia, pas di surganya bareng lagi gitu. Dapat kenikmatan, tidak ada susah lagi, tidak ada kebingungan lagi. Itu jarang-jarang gitu. Walaupun iya yang di dunia sekarang istilahnya sendiri, ya nanti di surga tetap punya pasangan, yaitu bidadari itu. Yang sejatinya, jodoh sejatinya kita gitu. Yang nanti gitu. Memang kalau saya sendiri mengharapkan gitu ya dapat pasangan jodoh sejati kita itu saya tuh dari dunia sampai surga itu bareng gitu. Cuma ya mungkin itulah ada yang ketemu, ada yang enggak gitu jodohnya gitu ya. Termasuk yang laki-laki juga sebetulnya. Kan merasanya saya kan orang nggak ganteng gitu. Kalau nanti wajahnya bersahaya semua gitu. Berseri-seri, bercahaya. Pokoknya nggak bisa digambarkan lah. Jadi kecantikan seorang bidadari aja bisa kalah oleh seorang wanita yang solehah selama di dunianya gitu. Itulah gambarannya, bisa melebihi gitu, bisa melebihi bidadari. Ya sangat-sangat beruntung buat orang-orang yang beriman, yang melaksanakan amal soleh. Gitu. Bisa sabar, tahan uji selama di dunia. Karena sebenarnya di dunia ini berapa tahun sih gitu. Diuji sama Allah itu. Mungkin iya ada yang dari sejak kecil mungkin keadaannya sudah sengsara sampai meninggalnya masih tetap sengsara. Tapi kalau kita masih sabar dalam ujian kondisi kekurangan itu gitu. Nanti
di sawarga tuh hilang semua gitu. Pikiran kebingungan atau rasa susah gitu. Kalau di sawarga itu udah ya walaupun iya pikiran kesadaran seperti ini gitu. Tapi sudah hilang ibaratnya. Kalau kita ibaratnya selama belasan tahun susah begitu dapat rezeki nomplok gitu ya. Kayak mendadak gitu. Kadang-kadang kita malah jadi lupa diri gitu. Malah ada yang pingsan gitu karena saking senangnya gitu. Karena udah bertahun-tahun susah, tahu-tahu dapat rezeki, tahu dapat kekayaan mendadak gitu. Kadang-kadang kan kita suka lupa. Nah di sono juga kita itu bakal lupa gitu tentang kesusahan dia selama di dunia kalau kita sudah masuk di surga itu. Padahal selama mungkin di dunia bisa makan pagi, sore enggak, bisa ya dipercaya orang istilahnya ngutang juga udah alhamdulillah pada itu sampai tiap hari seperti itu mikirin bulanannya, mikirin hariannya gitu. Pokoknya kesusahan yang amat sangat gitu. Tapi kalau kita udah masuk di surga, kesusahan itu hilang. Gitu. Walaupun kesadarannya tetap, sadar kita ingat kita punya teman, punya sahabat ini, di mana pengen ketemu. Ini kesadaran kita sekarang ini. Gitu. Itulah gitu yang gambaran. Jadi balik lagi manunggaling kaula Gusti ini kita hanya seorang hamba, seorang bayangan Tuhan yang melihat menyaksikan kekuasaan Tuhan. Jadi tidak pernah berperan menjadi Tuhan. Dan ujung-ujungnya buat orang kita masuk ke surganya, kita bisa melihat ke Tuhan atau permintaan yang tertinggi itu untuk melihat wajah Dat yang maha suci. Itu kebahagiaan di luar kenikmatan surga gitu istilahnya. Lebih tinggi lagi itu. Nah buat yang orang-orang yang sekarang kan ahli-ahli sufi banyak kan mengharapkan merindukan untuk pertemuan dengan Tuhannya. Bukan mengharapkan surga kan. Bukan tujuan surga itu. Bukan tujuan bagi orang-orang ahli sufi gitu ya. Berat orang yang pecinta Allah itu bukan harapan lah, bukan tujuan, bukan cita-cita ingin ke surganya, bukan. Tapi perjumpaan sama Allahnya, karena dulu kita juga udah seperti itu sebenarnya awalnya kita tuh. Seolah kita diem di alam yang terbuka luas, kita merasakan kehadiran Tuhan. Begitu nanti di surga juga, kalau kita kan ibaratnya dari awalnya dari sono masuk ke surga, tetap kita mengharapkan perjumpaan dengan Tuhan seperti dulu lagi saat kita berupa rasa kesadaran pribadi gitu, rasa sejati pribadi gitu. Mungkin dicukupkan sekian dulu tentang perjalanan, karena saya ini menguraikan ini karena saya tuh terbuka kasat gitu ya. Jadi menceritakan pengalaman saya melihat ke alam-alam itu yang saya rasakan, soal bisa kembali, oh dulu tuh saya tuh begini ternyata gitu. Begitu masuk ke alam ruh, alam jasad, juga yang lahir, akhirnya oh nanti tuh perjalanan bakal nempuh ke istirahat dalam kubur, di alam mahsyar tuh di surga. Itu sudah istilahnya sudah dijelajahi. Tapi bisa jadi bahwa saya itu masuk ke lihat ke Lauh Mahfuz, tapi seolah merasakan oh ini saya di sini nih, catatannya videonya seperti ini gitu. Kembali lagi itulah istilahnya bisa nganjang kapageto gitu, merasakan mati sebelum mati gitu. Karena apa? Menyadari bahwa saya sebagai hamba, kita merasakan tetap sebagai hamba Allah gitu, yang mengharapkan perlindungan, pembelaan, penjagaan dari Allah untuk keselamatan lahir dan batin gitu. Jadi jangan berpikiran bahwa kalau kita sudah ma'rifat, bahwa kita sudah manunggaling, merasa bahwa kita menjadi Tuhan. Tidak sama sekali, tidak pernah. Kita tidak pernah
berperan menjadi Tuhan. Tapi kita pernah berperan menjadi penglihatannya Tuhan ketika Tuhan bekerja. Kita mengikuti apa yang Tuhan kerjakan karena kita sebagai bayangannya, atau kita seorang bayangan yang ada di dalam cermin. Kalau kacanya pecahnya hilang aja gitu, bayangan kitanya hilang, wujud kita nggak ada gitu, karena cerminnya aja nggak ada gitu, pecah gitu. Ya itulah Nur Muhammad gitu. Kalau nggak ada Nur Muhammad, nggak ada wujud kita ini gitu. Karena ya itulah sallallahu alaihi Muhammad. Karena jasa Nur Muhammad itu kita wujud punya jasad ini gitu. Kalau tadinya nggak ada gitu. Ada rasa keinginan untuk wujud saja, kalau nggak melalui Nur Muhammad kita nggak punya gitu. Nggak punya wujud bentuk tubuh seperti ini gitu. Terbuat dari anasir-anasir angin, air, api, tanah gitu. Yang air, api, tanah, angin itu terdiri dari cahaya-cahaya gitu, biru, merah, kuning, merah, dan hitam. Hitam itu tanda tanah gitu. Kalau merah tandanya api gitu, kuning air, dan cahaya biru itu langit. Mungkin dicukupkan sekian dulu ya pembahasan. Mungkin kalau ada ya istilahnya keinginan untuk menyampaikan lagi, kalau saya rasa ada yang kurang itu dalam bahasan ini, mungkin saya akan uraikan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.